Oke, kuliah terakhir kita sampai sini. Jadi intinya, nanti saya akan bikin ringkasan dari awalnya lagi untuk perhitungan ini, tapi sekarang saya masuk di tengah-tengah aja. Jadi awalnya ada matriks, sebenarnya nggak harus 2x2, matriks N kali N, itu pokoknya ya. Ya 2x2 dulu. Kemudian kita menghitung pasangan eigennya, yaitu nilai eigen dan vektor eigennya. Nggak boleh ditukar-tukar ya, ini pasangan. Nah, cara ngitungnya udah yang lalu, nanti di tutorial pasti kita hitung ulang. Setelah itu, kemudian kita bentuk matriks P. Apa itu matriks P? Matriks P itu vektor eigen 1 dan vektor eigen 2 dijajar kayak gini. Ya, itu namanya matriks P. Oke, ini sama aja. Kemudian P yang akan kita bahas di kuliah ini pasti punya inverse. Jadi P-1-nya ada. Dengan demikian nanti A bisa ditulis seperti ini. Dengan D-nya apa? D-nya itu matriks diagonal, isinya nilai-nilai eigennya. Ini. Jadi A dinyatakan sebagai PDP-1. Kemudian dengan notasi ini, A-nya ditulis begini. Istilahnya ini tuh didiagonalisasi ya, karena berbentuk di sini diagonal. Maka secara umum, populasi periode ke T itu bisa dihitung lewat rumus ini. Di mana N0 itu komposisi populasi waktu periode ke 0, waktu awal. Kenapa saya namakan komposisi? Karena nanti populasinya kan dibagi kelompok umur. Bayangkan aja 2, muda dan tua gitu ya. Yang muda misalkan awalnya 100, yang tua awalnya 200, maka setelah T periode, populasinya seperti ini. Ngitung ini mudah, relatif mudah, karena apa? Ini D pangkat T, ini tinggal ininya aja, diagonalnya dipangkatkan T. Jadi matriks diagonal kali matriks diagonal, hasilnya matriks diagonal. Dipangkatkan T, ya matriks diagonal. Tinggal setiap diagonalnya dipangkatkan T, dikalikan P, P kali ini, dikalikan P-1, kalikan N0. Itu lebih cepat ketimbang menghitung A pangkat T kali N0 gitu, kalau pakai yang primitif. A kali N0 dikalikan A lagi, jadi periode berikutnya lagi, kali A lagi, periode berikutnya. Nah, untuk T yang cukup besar, ngitung cara ini lebih cepat. Cuma kita repotnya di awal harus ngitung nilai pasangan eigen, membentuk vektor eigen, membentuk matriks P-1. Nah, itu kan juga repot. Tapi kalau T-nya besar, lebih efisien ketimbang ngitung dari matriks A-nya. Kalau secara logika lebih gampangnya yang ngitung dari matriks A-nya. A pangkat T kali N0, lebih gampang. Tapi proses hitungannya lebih rumit gitu ya. Oke, saya lanjutkan ini dari sini sekarang. Nah, sekarang saya sebut P-1 kali N0, N0 itu populasi awal, komposisi populasi awal, sebagai C1, C2. Ingat bahwa N0 kan diketahui populasi awal. P-1 sudah dihitung, udah ada angka matriksnya. Nah, P-1 N0 itu disebut, ini matriks kali vektor, hasilnya vektor. Vektor kalau 2x2 matriksnya menjadi vektor 2 komponen. Kenapa sih dibuat-buat gini? Supaya nanti di bawah bentuknya bagus, ya, bagus dan enak gitu. Kenapa nggak langsung aja udah ini kan beres selesai gitu? Nggak ada, supaya kelihatan bentuknya nanti khusus. Oke, maka NT bisa ditulis sebagai ini, ya, ini yang tadi nih, P D pangkat T
Ini tadi saya kalikan yang 2 ini menjadi C1, C2. Nah, ini P tadi adalah vektor eigen. D diagonal. Kalau periode ke T berarti diagonal pangkat T kan. D pangkat T. Kali C1, C2. Oke? Ini saya kalikan menjadi ini. Ya. Ini juga dikalikan menjadi ini. Ini saya kalikan, hasilnya akan menjadi itu. Coba ya. Saya akan tunjukkan ini kok. Yang hitam ini kok jadi ini. Kalau ini gampang ya. Kali ini gampang. Coba kita lihat. Ini saya crop. Saya tunjukkan kenapa jadi yang biru dari yang hitam. Oke. Coba kita lihat aja. Ini karena 2 komponen pasti matriksnya 2 kali 2. Jadi katakanlah ini matriks yang ini komponennya katakanlah apa ya? M aja pakai M ya. M11, M12, M21, M22. Ingat yang kolom 1 adalah vektor eigen ke-1, ini vektor eigen kedua itu ya. Dikalikan C1 lambda 1 pangkat T, karena kita ngitung periode ke T ini. C2 lambda 2 pangkat T sama dengan kalau dikalikan menjadi M11 C1 lambda 1 pangkat T ditambah M12. Bentar, ini posisi laptopnya. M12 C2 lambda 2 pangkat T itu kan ya. Kemudian baris 2 dikalikan vektor M21 C1 lambda 1 pangkat T ditambah M22 C2 lambda 2 pangkat T. Oke. Nah, ini bisa saya tulis sebagai sebentar. Ini saya pisahkan. Yang ini C1 kali M11 M21 lambda 1 pangkat T. Yang kedua, yang ini C2 M12 M22 lambda 2 pangkat T. Nah, ini saya kembalikan, ini vektor eigen yang pertama. Ini kan tadi vektor eigen pertama, ini sama kan. C1 vektor eigen ke-1 lambda 1T ditambah C2 vektor eigen kedua, ini sama dengan ini. Ini sama ya. Lambda 2 pangkat T. Nah, jadilah ini yang biru. C1, V1, lambda 1T, C2. Gitu. Oke, jadi ngitung populasi periode ke T, itu kita tadi bisa aja pakai ini, tapi setelah saya hitung ini sebagai C1, C2, P1 ininya, dia bisa dihitung melalui ini. Vektor eigen kan udah tertentu, sekali aja ngitungnya, vektor eigen. Nilai eigen juga ngitungnya sekali. Nah, cuma kita perlu ngitung C1 dan C2. Dengan gini setelah dapat C1, C2-nya, vektornya udah ada, lambdanya udah ada, maka periode ke-100 pun gampang ya ngitungnya. Udah nggak ngalikan lagi matriks sama sekali ya. Ini vektor aja tambah vektor. Oke. Urutannya selalu gitu, nanti hanya diganti-ganti aja matriksnya. Memang panjang prosesnya. Oke, kita hitung coba ini ya. Diberikan model pertumbuhan populasi ini. Dengan ini.
Kalau matriksnya 2 kali 2 atau vektornya 2, pasti ini 2 kelompok umur. Yang muda dan yang tua. Jadi yang muda ada 2, yang tua ada 1. Ya, satuannya mungkin ribuan gitu ya, kelinci, 2000 kelinci muda dan 1000 kelinci dewasa. Nah, tentu tuliskan jumlah populasinya menggunakan pasangan eigen. Maksudnya gini, jumlah populasinya setiap saat. Berapa C1-nya, berapa V1-nya, berapa lambda 1-nya, dan seterusnya ya. Coba kita lihat. Jadi tentunya harus ngitung dulu nilai eigen dari ini dan vektor eigennya. Saya nggak tuliskan lagi di jawaban ini detailnya, nanti kalau di tutorial kita hitung ya. Ini ngapain? Sebentar. Banyak coretan, kita hapus dulu. Mungkin ke save yang bekas tahun lalu. Oh ya, ini biarin. Saya belum revisi lagi diktatnya. Oke. Dari matriks A tadi, ini mana? Ini. Matriks A ini, kita hitung pasangan eigennya ya. Di sini udah nggak didetailkan lagi, diperoleh hasilnya ini. Lambda 1 sekian, lambda 2 sekian, dan ini vektor eigennya. Nah, setelah itu ngapain? Kita lihat kembali teorinya. Untuk ngitung ini, berarti saya harus ngitung dulu. Ini udah punya kita sekarang. Vektor eigennya udah punya ya, udah dihitung barusan kan? Ini vektor eigennya. Nilai eigennya juga udah. Tinggal ngitung C1 dan C2. Ngitung C1 dan C2 adalah ini. Populasi awal udah diketahui. Harus ngitung P-1. Jadi untuk ngitung P-1, tetapkan dulu P-nya apa. P-nya itu adalah vektor eigennya kita jajar jadi matriks. P-nya. Hitung inversnya, kalau 2 kali 2 langsung pakai rumus determinan ya. P-1-nya 1 per determinan, ini kali ini dikurangi ini kali ini. Dikali ini ditukar, ya ditukar sama aja, nggak berubah. Yang ini diminuskan, ini juga diminuskan. Oh iya betul. Oke. Ya, jadi ini sudah ditukar ya. Ini udah ketukar. Oke, ini dihitung aja angkanya, memudahkan dapat ini. Setelah itu langkahnya apa? Ngitung ini. C1, C2 yaitu ini. Di soal kita ini N0-nya, P-1-nya udah ada. Hitung. Nah, hitung aja dapat vektor. Maka tinggal masuk ke rumus ini. Populasi pada periode ke T adalah C1 kali vektor eigen 1, mana ini ya, kali nilai eigen pangkat T. Nilai eigen ke 1 tentunya. Ditambah yang kedua, ini C2, vektor eigen 2, nilai eigen 2 pangkat T. Ya, kalau mau dihitung, disamakan, atau bukan disamakan, nggak ada yang disamakan, disederhanakan menjadi ini. Itu? Nah, pertanyaannya apa? Nah, ini udah. Yang A, hasilnya ya ini. Gitu ya. Nah, sekarang lebih lanjut mau ngapain sih? Perkirakan jumlah populasi untuk T yang sangat besar. Jadi T-nya besar gitu ya, ini bayangkannya. Tak hingga itu yang nggak ada gitu ya. Pokoknya setelah 100 tahun atau setelah 50 tahun gitu ya udah dianggap tak hingga gitu ya. Tergantung populasi apa. Kalau populasi kura-kura mungkin 50 tahun belum tak hingga karena kura-kura umurnya panjang-panjang. Tapi kalau untuk bakteri mungkin 10 tahun juga udah tak hingga buat dia. Nah, kita lihat untuk T yang besar, bagian ini kita lihat. Yang ini praktis menjadi 0 ya. T-nya bayangkan 100, berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah.
itu akan menuju 0. Jadi dia solusinya akan didominasi oleh ini. Oke? Akan didominasi. Dia akan membesar oleh nilai eigen yang ini. Dan arahnya mendekati vektor eigen ini. Kenapa? Karena ini kalau besar, ini kan diabaikan praktis 0. Berarti ini populasi periode ke T praktis didominasi oleh ini. Dia nilainya akan membesar tentunya. Bertambah 2 pangkat T, ya 2 pangkat 100. Tapi arahnya akan hampir searah dengan ini. Karena yang ini praktis 0. Jadi komposisi populasinya praktis nanti yang muda akan setengah dari yang dewasa, ya. Yang muda proporsinya 1, yang dewasa 2. Ini kita buang kalau T-nya besar sekali. Karena ini hampir 0. Oke. Nah, ini diperlihatkan untuk beberapa hitungan. Coba kita lihat ya. Gimana supaya bisa digeser. Nah, ini. Kalau N ini yang silang ini nilai eigen yang 2 dengan vektor eigen, bukan nilai eigen, vektor eigen yang ke-1 yang nilai eigennya 2. Ya, yang 1 2 ini. Jadi kalau X-nya komponen ini 5, ini 10 ya, ini 2 kalinya gitu ya. Yang ini vektor eigen yang satunya lagi, 1, -1. 1, ingat vektor eigen tuh kalau udah dapat 1, semua kelipatannya vektor eigen ya. Kecuali titik 0 nggak diikutkan. Harusnya digambar bolong di sini. Nah, ini kalau dihitung populasinya periode setelah 1 periode, 2 periode, 3 periode, jadi T-nya masukkan 1, 2, 3. Maka komposisi populasinya seperti ini. N0-nya ini, N1-nya ini, N2-nya ini, N3-nya makin lama makin searah dengan vektor eigen yang pertama. Ya, yang nilai eigennya paling besar. Diteruskan N4 nanti makin searah dengan ini. Memang populasinya membesar, tapi komposisinya kita tahu bahwa yang dewasa akan 2 kali yang muda. Begitu ceritanya. Coba saya tanya dulu, Nira paham tidak? Paham, Pak. Abigail? Paham, Pak. Nira? Mana Nira? Paham, Pak. Fatimah? Paham, Pak. Evelyn? Paham, Pak. Jenis? Paham, Pak. Jane Bella? Paham, Pak. Susah nama kamu. Feren Natali? Paham, Pak. Oke. Kalau ada yang nggak paham, bilang ya. Kalau ingat mungkin belum ya. Kalau ingat belum. Saya tahun pertama ngajar juga bolak-balik lihat rumusnya. Pertama bikin diktat, pertama ngajar, belum ingat gitu ya. Karena matematika B yang dulu sebelum 2017, isinya mirip matematika A. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini perumuman aja. Secara umum, bila populasinya dibagi N kelompok umur, jadi yang apa? Misalkan 5 kelompok yang umur 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, dan yang di atas umur 4 tahun gitu ya. Kelompok umurnya. Jadi kalau dibagi N kelompok umur, maka matriks A-nya menjadi matriks Leslie atau matriks pertumbuhannya itu menjadi
ukuran N kali N. Lambdanya nanti sebenarnya lambdanya tuh belum tentu sebanyak N. Kalau di bilangan kompleks betul sebanyak N. Tapi nanti akan diberikan di kuliah ini yang lambdanya lengkap. Jadi kalau matriksnya N kali N, dapat N buah lambda yang bilangan real semua. Dan ini vektor-vektor eigennya. Jadi mutlak kalian harus bisa ngitung nilai dan vektor eigen. Kalau enggak ya udah bawahnya ya nggak bisa semua. Nah itu lambda dan V ini pasangan eigennya. Maka populasi periode ke T, ngikuti ini aja, adalah ini. C1, vektor 1, lambda 1 pangkat T. C2, vektor eigen 2, lambda 2. Dengan C tadi lupa ya. C apa? C adalah ini. Jadi harus ngitung dulu P. P itu vektor-vektor eigen dijajar. Dicari inverse-nya. Kalau udah ukuran 3 kali 3 atau 4 kali 4, harus pakai eliminasi Gauss. Makanya dipakai semua tuh alat-alat yang di depan itu. Dibuat apa? Jadi matriks satuan sebelah sininya, sebelahnya tuh inverse. P-1-nya dihitung, dikalikan populasi awal, dapat C-nya. Nah, dari situ baru bisa ngitung ini. Begitu ya. Panjang. Oke. Nah, misalkan lambdanya ini semua bilangan real, dan yang paling besar saya jajarkan. Jadi, lambda 1 itu saya urutkan menjadi yang paling besar. Mutlaknya, sorry. Kalau lambda 1-nya min 5, lambda 2-nya 3, ya lambda 1 diurutkan paling depan ya. Yang penting nilai mutlaknya. Misalkan lambda 1 ini yang paling besar. Apakah mungkin kembar? Mungkin, tapi akan diberikan yang nggak kembar. Jadi yang paling besarnya sendirian. Misalkan matriksnya 3 kali 3, ya lambda 1-nya 2, lambda 3-nya nggak boleh 2 lagi. Misalkan 1, lambda ketiganya setengah, misalkan gitu ya. Jadi ini besar sendirian. Maka kita lihat ini populasi ke periode ke T tadi ini. Sekarang ke semua ruas saya bagi dengan ini. Dibagi lambda 1 pangkat T. Oke. Menjadi ini. Betul ya? Semua dibagi lambda 1 pangkat T. Dibagi lambda 1 pangkat T. Buat apa ini? Bukan buat nyusah-nyusahin, tapi buat melihat populasi untuk periode yang sangat panjang. T-nya menuju tak hingga. Jadi kalau T-nya menuju tak hingga, ini kan kurang dari 1. Karena tadi lambda 1 paling gede sendirian. Semua ini kurang dari 1 yang di sini. Ini kurang dari 1. Jadi kalau T-nya besar sekali, praktis ini 0. Ya. Ini aja sendirian jalan. Oke, jadi untuk T menuju tak hingga, ini sama dengan sekian. Artinya apa? Ini, NT itu jumlah komposisi populasi periode ke T. Lambda itu konstanta ya. Oke lah ini bilangan. Tapi kita lihat bahwa nanti NT ini akan searah dengan vektor eigen yang pertama. Kalau T-nya besar sekali. Karena yang ini praktis 0 gitu. Vektor populasi NT sebanding dengan vektor eigen yang pertama. Gitu. Kemudian populasi periode berikutnya ini akan sebanding dengan lambda 1. Dari mana? Coba ya. Kita lihat. Saya masih ingat nggak ya? Coba saya ini.
Saya akan membuktikan ini, jadi saya crop semuanya. Jadi, ini berlakunya untuk T yang panjang ya. Artinya yang suku kedua, ketiga, dan selanjutnya tadi diabaikan. Oke. Ini dari mana gitu ya? Kalau ini jelas tadi ya. Ini jelas ya. Ini jelas karena ini tadi 0 0 0 0 ya limit ini per ini. Ingat, ini konstanta nanti ya. C itu konstanta setelah dihitung. Yang tadi apa hitungnya P-1 kali N0 ini nanti dapatnya konstanta semua. Angka tertentu. Udah nggak berubah terhadap waktu. T-nya 2, T-nya 3, T-nya 4, C-nya ya tetap. Ini vektor eigen juga tetap. Oke, saya sekarang mau jelaskan ini. Kalau limit T menuju tak hingga NT dibagi lambda 1 pangkat T. Ini udah konstanta, ini vektor eigen, saya nggak mau nulis itu panjang. Tulis aja vektor eigen, ya, vektor eigen yang pertama. Maka saya punya limit T menuju tak hingga dari NT tambah 1 dibagi lambda 1 pangkat T plus 1 berapa? Limit ini sekian. Limit ini berapa? Ada yang bisa nebak? Nah, Diva? Hah? Belum bisa nebak kok. Hah? Nggak kedengeran, suaranya kecil. Nggak bisa nebak, Pak. Apa sekali lagi? Belum bisa nebak. Oh, belum bisa nebak. Vika. Coba, saya mau tanya kalau ini. Limit N menuju tak hingga barisan yang di depan dulu barisan AN sama dengan misalkan 7. Maka limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 berapa? Delvin, berapa? Mana Delvin? Nggak ada ya. Ada di chat gitu izin? Nggak ada juga. Delvin, mana Delvin? Delvin cuma ada di Zoom doang, nggak ada orangnya. Si Delvin ini kemana? Maaf, Pak, kenapa? ada. Tadi suaranya Kamu saya jelek. lagi internet saya lagi jelek. Oh, ya udah, biarin aja yang lain dulu. Serli Novika. Yang bawah ini. Limit AN plus 1 berapa? 7. 7 ya. Ini kan kalau ada barisan A1, A2, A3, titik-titik, AN, terus ya barisan tuh AN plus 1. Kalau AN menuju nilai 7, ya yang ini juga menuju nilai 7 gitu ya. Bahkan lebih lagi, lebih cepat ke kanan si AN plus 1. Ini sama. Limit dari NT, ini kan periode ke T dibagi lambda 1 pangkat T. Kalau periode ke T plus 1, ya sama-sama limitnya akan menuju C1, V1 gitu kan. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi kalau indeksnya ditambah ya limitnya lebih lagi menuju situ, lebih cepat lagi. Jadi untuk T yang besar begini, relatif besar tuh ya. Kalau untuk bakteri ya mungkin tergantung juga bakterinya. Kalau bakteri yang umurnya pendek ya 1 hari juga udah tak hingga itu. Tapi bakteri yang umurnya panjang kayak bakteri TBC itu yang bisa tahunan ya
tak hingganya mungkin 20 tahun gitu ya. Ini relatif T besar tuh. Maka praktis NT dibagi lambda 1 pangkat T sama dengan NT plus 1 dibagi lambda 1 pangkat T. Teoritis nggak sama, limitnya yang sama. Tapi kita lihat untuk T yang besar, praktis ini hampir sama nilainya. Ini sorry. Nah, dari sini saya dapat untuk T yang besar sekali, NT plus 1, praktis sama dengan, ini kan ada yang bisa dicoret tuh, tinggal lambda 1. Gitu. Ini buat apa nulis gini? Ini menyatakan bahwa populasi berikutnya hanya sebesar lambda 1 kali populasi sebelumnya. Kan ngitungnya gampang tuh. Populasi berikutnya sama dengan lambda 1 kali populasi sebelumnya. Realnya enggak persis benar-benar sama. Tapi untuk T yang besar, dia hampir sekian. Gitu ya. Makanya simbolnya ini, cacing 2. Sebenarnya ini juga pengaruh karena enggak betul-betul 0. Cuma ini kecil sekali gitu kalau T-nya besar. Oke. Ini masih berapa banyak ya rasanya? Oh, udah ini terakhir, halaman terakhir. Kita bentar lagi beres bab ini. Oke, itu jadi diperlukannya konsep eigen ini untuk menghitung populasi yang T-nya besar dan memprediksi kalau T-nya besar sekali cenderung berapa itu populasinya. Ya, nanti soal detailnya di tutorial ya. Saya kemarin malam-malam tuh menyiapkan tutorial tuh. Dilihatnya teori yang ini juga ikut di soal-soalnya. Kemudian saya tanya ke koordinator, kok ini tutorial kan teorinya minggu ini harusnya belum. Oh, itu untuk minggu depan katanya. Jadi ya teori dulu aja kita. Oke, ini baru lagi, nanti dihubungkan dengan yang tadi sedikit. Matriks A ukuran N kali N dengan entry-entry tidak boleh negatif, ya. 0 boleh. Disebut primitif jika terdapat bilangan positif K sehingga semua elemen dari A pangkat K positif. Jadi maksudnya gini. Kalau saya punya matriks A misalkan 0, 1, 2, 4 gitu. Apakah ini matriks primitif? Nah, kita harus pangkatkan, ada enggak bilangan supaya kalau dipangkatkan K, hasilnya jadi positif semua. Enggak ada yang 0 lagi. Coba kalau saya hitung. Kalau ini A, saya hitung A pangkat 2. Saya kalikan menjadi 0 kali jadi 2 kan ya. 0 kali 0 tambah 1 kali 2. 0 kali 1 tambah ini 4. 2 kali 0 tambah 8. 2 kali 2 ditambah 4 kali 4, 16, 18. Nah, ternyata A pangkat 2 elemennya semua positif. Ini. Berarti A matrik primitif. Kalau belum positif, misalkan waktu dihitung, ternyata ini jadi 0 gitu. Kita belum bisa bilang, harus dikalikan A lagi, jadi positif enggak semuanya. Jadi kalau suatu saat A pangkat K entry-entry-nya itu positif, semua, maka dinamakan matrik primitif. Kita nggak bisa meriksa semuanya nih. Katakan baru A pangkat 100 nanti positif semua. Masa kita mau ngitung sampai 100, ya di ujian paling dikasih matriks, setelah dihitung mungkin pangkat 3 atau pangkat 4, jadi positif, ya matrik positif gitu ya. Baik. Tapi pentingnya nih, kalau kita punya matrik primitif, maka ini ada teorema Perron-Frobenius. Hati-hati, ini hanya terakhir, tapi Bapak Oki suka sekali dengan ini, suka bikin soalnya mengenai ini.
Hati-hati, bisa susah soalnya. Gitu ya. Nah, bunyinya gini. Misalkan A matriks N kali N, jadi kalau dengan populasi dia dibagi N kelompok umur, merupakan matriks primitif. Maka ini ada 3 pernyataan yang ekivalen. Kalau terdapat nilai eigen 1 berupa bilangan real positif, ya, dia punya nilai eigen yang berupa bilangan real positif, maka lambda 1 ini juga ngomongnya pasti punya lambda 1 yang dominan. Dominan itu berarti dia paling gede dibanding yang lain, ya. Gitu. Kemudian komponen dari vektor eigen yang berhubungan dengan lambda 1 semuanya positif. Ya. Oke, 3 pernyataan ini ekivalen. Kalau punya vektor eigen yang komponennya semua positif, pasti terdapat lambda 1 yang dominan. Dan yang dominan ini pasti dia berupa bilangan positif. Ya. Oke. Gunanya buat apa? Coba kita lihat, ada nggak di sini? Nggak tahu saya. Kalau nggak ada, nanti di tutorial munculnya. Perhatikan model pertumbuhan ini. Ini sih A pangkat 1 juga udah positif. Jadi ini pasti matriks primitif. Nggak usah kita periksa lagi. Karena udah positif. Oke. Nilai eigennya dan vektor eigennya kalau dihitung ini. Tuh. Nah, untuk T menuju tak hingga NT bertambah dengan faktor ini. Oh, ini kesimpulan dari yang dihubungkan dengan yang tadi. Kalau punya nilai eigen yang dominan, ini, maka populasi berikutnya lambda dari populasi ini. Dan limit dari ini, kita lihat bahwa populasi periode ke T didominasi oleh vektor eigen ke 1. Yang ini praktis 0 gitu. Oke, itu yang mau dikatakan di sini. Arahnya akan mendekati vektor eigen yang ke 1. Ini kalau dihitung nih, kalau dihitung pakai rumus ini, soal dihitung C1, C2-nya dan seterusnya, maka hasil hitungannya seperti ini. Saya hitung pakai software. N0-nya ini yang hijau di bawah, N1, N2, ingat itu vektor semua ya, komposisi yang muda dan yang tua. N3, N4, makin lama ini komposisi populasinya akan mendekati vektor eigen yang ini. Ini yang silang, ini vektor eigen. Jadi yang silang itu vektor mana? Ini 1,1 dan min 1,1. Coba lihat lagi. Ini 1,1 yang ini. Ya, yang ini nih. 1,1 dengan semua kelipatannya. Kelipatannya itu positif dan negatif ke arah sana. Kecuali vektor 0 nggak boleh diikutkan. Kemudian yang satu lagi 1, min 1. 1, min 1 atau min 1,1 sama aja dengan kelipatannya. Ini vektor eigen yang satunya lagi. Kumpulan vektor eigen ya. Semua kelipatan vektor eigennya. Kita lihat bahwa populasinya makin lama, kalau dihitung N5 akan makin mendekati vektor eigen yang ke 1. Yang nilai eigennya dominan, paling gede. Nilai eigennya 3. Ini nilai eigennya 1. Yang 3 berhubungan dengan vektor ini. Begitulah ceritanya bab ini. Oke. Kita kuliahnya cuma 3/4 jam. Dan memang harusnya kan pertemuannya 2 kali. Saya malah 3 kali. Biasanya setelah UTS nggak ada tutorial dulu memang seminggu. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan?
Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Kalau matriksnya nggak positif, berarti ketiga kesimpulan itu bisa berlaku, bisa nggak berlaku gitu ya, Pak? Iya, bisa berlaku, bisa nggak berlaku. Kalau nggak syaratnya nggak dipenuhi, selalu itu tuh apa yang namanya teorema atau hukum atau dalil. Kalau syaratnya nggak dipenuhi, kesimpulannya bisa berlaku, bisa enggak. Selalu gitu. Tapi kalau dipenuhi, ada yang dominan, pasti berlaku. Gitu. Sama kalau di SMA dulu saya diajarin guru saya, kalau hari hujan, kita pakai payung. Kalau syaratnya hari enggak hujan. Kesimpulannya bisa pakai payung, bisa enggak. Kita enggak tahu. Enggak hujan juga bisa aja pakai payung kan. Siapa tahu kepanasan gitu. Oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya akan akhiri bab ini rekamannya.